Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B10 yang beranggotakan saya sendiri, Fahmi Triceptiadi, NRP 152020011, dan teman saya Aryo Pritanto dengan NRP 152020017. Pada penelitian ini, kami membuat aplikasi pelayanan kesehatan dengan judul Health Kui. Next. Latar belakang yang kami acu pada penelitian ini yaitu kesehatan merupakan hal penting yang harus dijaga oleh manusia sehingga dibutuhkan ekstra peduli dalam menjaga tubuh dengan melakukan pola hidup sehat. Dibutuhkannya teknologi informasi di bidang kesehatan untuk melakukan upaya kesehatan yang efektif dan efisien yang diterapkan melalui sistem informasi untuk mempermudah dan membantu pelayanan kesehatan. Pembuatan user interface bertujuan untuk menjadikan teknologi informasi tersebut mudah digunakan oleh berbagai pengguna, mudah dioperasikan, dan mempunyai jumlah kemampuan lain sehingga pengguna merasa betah dan dalam mengoperasikan program tersebut. Dalam membangun desain UI pada layanan aplikasi kesehatan ini, sesuai dengan kebutuhan user, sehingga menghasilkan desain yang mudah dipahami dan dalam mengakses dan mendapatkan informasi sesuai yang dibutuhkan. Dapat mempermudah akses terhadap pelayanan kesehatan, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, dan mengurangi biaya untuk mendapatkan layanan kesehatan. Aryo, Teknik pengumpulan data. Pada laporan ini, kami memperoleh data menggunakan metode wawancara. Wawancara diperlukan untuk memperoleh data terbaik dengan melakukan interaksi tanya jawab dengan narasumber. Berikut merupakan data narasumber yang kami dapatkan. Yang pertama, Jajang Junaidi. Yang kedua, Arif Anwar. Yang ketiga, Rian Sutejo. Yang keempat, Fahri Surya. Yang kelima, Febri Ardiano. Dan yang terakhir, Tukino Suryono. Yang berikutnya yaitu HTA pelayanan kesehatan. Dengan judul pelayanan kesehatan, yang pertama cari dan pilih aplikasi, yang kedua mendaftar, yang ketiga login, dan yang keempat menuju ke menu halaman utama. Yang kedua, HTA panggil dokter. Dengan prosedur yang pertama menekan bagian pesan dokter, yang kedua memilih dokter, yang ketiga menekan lanjut, yang keempat memilih alamat, yang kelima tekan lanjut, yang keenam memilih jadwal, yang ketujuh melakukan pembayaran, yang kedelapan tekan pesan. Baik, Fahmi. HTA untuk konsultasi online dalam aplikasi pelayanan kesehatan. Ini merupakan fitur yang ada dalam aplikasi. Yang pertama yaitu pilih konsultasi online, kemudian melihat jadwal dokter atau spesialis yang tersedia, kemudian memilih dokter atau spesialis, kemudian pilih jenis komunikasi via chat atau via telepon, lalu pengguna dapat menentukan tanggal dan waktu konsultasi dengan cara mengatur jam konsultasi, mengklik tanggal atau bulan atau tahun, kemudian tanggal dan waktu tersimpan. Kemudian setelah menentukan waktu konsultasi, pengguna melakukan pembayaran dengan cara memilih metode pembayaran, memasukkan nominal, dan klik bayar. Kemudian dilanjutkan menunggu konfirmasi nomor antrian online. Nah, ini nanti mungkin tidak dicantumkan di wireframe. Kemudian yang terakhir melakukan konsultasi online melalui via chat ataupun via telepon. Baik, di sini ada GOMS. Yang pertama, dengan yang goal memanggil dokter menggunakan aplikasi dengan metode yang belum punya akun. Perbedaannya dengan yang punya akun yaitu pada step 5. Pada yang belum mempunyai akun, step 5, yaitu mendaftar akun. Sedangkan ini, GOM yang metodenya memanggil dokter ke tempat tinggal tetapi mempunyai akun, yaitu step 5-nya
tekan tombol login. Baik, Fahmi. Kemudian lanjut goals yang untuk konsultasi online. Perbedaannya tidak jauh beda dengan yang panggil dokter, yaitu pada step 5 dan step 6 untuk yang belum mempunyai akun. Nah, dalam step 5 ada langkah untuk mendaftar akun, kemudian step 6-nya login menggunakan username dan password. Jika sudah mempunyai akun, pengguna tidak perlu melakukan mendaftar akun, karena tinggal memasukkan username dan password. Next. Untuk KLM sendiri, itu tercantum seperti ini, dengan prediksi total waktu yaitu 14 menit 15 detik. 14 detik, 15 menit. 14,15 detik. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya akan mempresentasikan bagian visual desain aplikasinya. Baik, yang berikutnya saya akan menjelaskan visual design dan navigasinya. Ini adalah bagian halaman login dengan ada dua tombol, yaitu tombol login dan tombol sign up. Tombol sign up akan membawa ke halaman untuk membuat akun, dengan pengguna dapat memilih foto profil dan wajib mengisi nama lengkap, tanggal lahir, alamat rumah, email, dan password. Ketika sudah mengisi, tekan tombol selesai dan akan membawa menuju ke halaman login. Bila ada yang sudah mempunyai akun, langsung saja tekan tombol login dan langsung akan menuju ke halaman utama. Di halaman utama terdapat tombol logout untuk kembali ke halaman login, konsultasi untuk menuju ke bagian konsultasi dan memilih spesialisasi, panggil dokter juga akan menuju ke untuk memanggil dokter ke rumah dan memilih spesialisasi dokter yang diinginkan. Lalu di sini ada transaksi terakhir dengan layanan dan jadwal yang terakhir di transaksi. Di sini ada tombol My untuk melihat informasi pribadi. Pada informasi akun dapat mengganti nama atau mengganti jenis kelamin, tanggal lahir, alamat rumah, nomor telepon, dan email. Tekan tombol Home untuk kembali ke halaman utama. Di sini saya akan mencoba yang pertama kali, yaitu konsultasi. Pada halaman setelah memencet konsultasi akan menuju ke halaman pilih spesialisasi. Di sini terdapat banyak spesialisasi yang dapat dipilih. Memilih salah satu spesialisasi akan menuju ke halaman memilih dokter. Di halaman memilih dokter konsultasi terdapat chat terakhir yang telah dilakukan dengan dokter. Dapat memilih Lalu berikutnya ada kategori yang untuk memilih dokter, untuk yang dewasa atau untuk yang anak. Kemudian di sini ada pilihan dokter yang dapat dipilih. Kalau kita memencet bagian kotak ini, maka akan muncul informasi dokter, informasi diri dari dokter, seperti riwayat pendidikan, NIP, dan harga. Dapat juga menekan tombol telepon atau chat. Di luar juga kita langsung dapat menekan tombol telepon dan chat. Semisal kita akan mencoba telepon, maka akan menuju ke halaman pilih jadwal, terdapat menekan tanggal yang diinginkan, terdapat jadwal yang disediakan, lalu tombol lanjut akan membawa ke halaman pembayaran. Di halaman pembayaran kita dapat memilih pembayaran kredit, COD, atau transfer. Kita dapat melihat detail pembayaran, dan bila punya kode promo, kita dapat menggunakannya dengan mengklik bagian sini.
Di sini terlihat harga totalnya. Tekan bayar untuk melakukan pembayaran dan akan menuju ke halaman yang menyatakan bahwa pembayaran telah dilakukan. Pada bagian sini ada informasi bahwa telepon akan tersedia sesuai dengan jadwal yang dipilih. Lalu untuk melakukan telepon dapat dilihat pada halaman login yang dengan judulnya yang transaksi Anda. Dengan menekan tombol telepon, maka akan muncul bagian seperti video call. Tekan tombol baik untuk ke halaman utama. Kita akan coba lagi konsultasi dengan bagian yang chat. Tekan tombol chat. Pilih pembayaran. Bila sudah, tekan bayar dan akan menuju ke halaman konfirmasi telah melakukan pembayaran. Lalu mulai chat. Ini merupakan halaman chat dengan nama dokter, logo dokter. Dengan ini merupakan hasil chatnya, bagiannya di highlight dan terdapat tombol kirim, mengirim file. Tekan tombol kembali untuk ke halaman pilih dokter konsultasi. Tekan tombol kembali lagi untuk menuju ke halaman utama. Baik, yang berikutnya yaitu panggil dokter. Setelah mencet panggil dokter akan menuju ke halaman pilih spesialisasi. Setelah memilih salah satu bagian spesialisasi, untuk user disilahkan untuk memilih dokter. Memilih bagian dokter, kotak bagian dokter akan memperlihatkan informasi diri dokter. Kita dapat langsung menggunakan tombol panggil bila ingin langsung memanggil tanpa melihat terlebih dahulu informasi dokter. Setelah memencet tombol panggil, maka akan menuju ke halaman pilih alamat. Kita dapat memasukkan alamat seperti alamat rumah atau alamat kantor. Bila tidak mempunyai alamat, dapat menekan tombol plus pada ujung kanan. Pada menu tambah alamat, kita mengisi nama penerima, alamat rumah, nomor telepon, dan serta lokasi pengiriman menggunakan Maps. Tekan tombol simpan untuk menyimpan halaman dan menuju ke halaman pilih alamat. Tekan tombol lanjut untuk memilih jadwal, lalu kemudian pilih jadwal. Setelah itu, tekan tombol lanjut untuk ke halaman pembayaran. Sama seperti yang konsultasi, pertama pilih pembayaran terlebih dahulu, lalu terdapat detail pembayaran, seperti dokter yang dipilih, layanan, alamat, dan tanggal dan waktu. Bila mempunyai kode promo, dapat memilih, bila tidak, dapat dimatikan. Lalu berikutnya, tekan tombol bayar, dan akan menuju ke halaman pembayaran telah berhasil. Tekan beranda untuk kembali ke halaman utama. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk visual design dan navigasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.